Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang regresi linier. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Ilham Syafiur Rafli akan menjelaskan tentang definisi dari regresi linier. Kemudian ada Romadona Nurul Hasanah menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk materi regresi linier dan kesimpulan tentang uji hipotesis materi regresi linier. Kemudian anggota yang terakhir yaitu Rani Krisdayanti Inotatroman akan menjelaskan jenis-jenis regresi linier. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis dan langkah-langkahnya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu regresi linier. Jadi, regresi linier itu sebenarnya cara simpel buat melihat hubungan antara satu variabel sama variabel lainnya. Dengan metode ini, kita bisa nebak atau memprediksi suatu nilai berdasarkan data yang kita punya dan lihat hubungan keduanya itu kuat atau enggak. Intinya, regresi linier itu bantu kita memahami pola dan bikin prediksi dari data. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis regresi linier. Yang pertama, ada regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel bebas atau X dengan satu variabel terkait atau Y. Hubungannya digambarkan dengan garis lurus. Rumusnya, Y sama dengan alfa plus beta X. Ada juga jenis-jenis regresi linier, yaitu regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan ketika lebih dari satu variabel bebas, X1, X2, dan seterusnya memengaruhi satu variabel terkait atau Y. Artinya, ada banyak faktor yang berpengaruh sekaligus. Rumusnya, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 titik-titik plus BN XN. Selanjutnya bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS di materi regresi linier ini. Kelompok kami telah mengambil contoh soal tentang tema politik, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah semakin sering seseorang mengikuti kegiatan kampanye politik akan meningkatkan tingkat partisipasi politiknya dalam pemilu menggunakan alfa 5%. Di bawah ini juga sudah ada data-data yang kami ambil sebagai contoh. Kemudian cara yang pertama menggunakan SPSS. Yang pertama kita namakan datanya X, yaitu intensitas kampanye, dan data yang kedua kita namakan Y, yaitu partisipasi politik. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 dan measure-nya kita ubah ke scale. Itu langkah yang pertama. Selanjutnya untuk langkah yang kedua kita klik data view. Untuk data-datanya kita masukkan, kita copy. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Selanjutnya untuk variabel X kita masukkan ke bawah ini. Kemudian untuk yang variabel Y kita taruh ke atas. Setelah itu tinggal kita klik OK. Data-datanya sudah masuk seperti model summary, ANOVA, dan koefisien. Kita gunakan yang paling akhir yaitu koefisien. Ini kesimpulan yang terakhir tentang langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama adalah menentukan hipotesis, yaitu H0. Tidak ada hubungan antara intensitas kampanye dengan partisipasi politik mahasiswa, dan untuk H1-nya ada hubungan antara intensitas kampanye politik dengan partisipasi politik mahasiswa. Langkah yang kedua kita tentukan alfanya. Di soal sudah ada, tinggal kita ganti 5% menjadi 0,05. Untuk langkah yang ketiga adalah menentukan SIG titiknya, yaitu di datanya sudah tertera yaitu 0,00. Yang keempat adalah kriteria pengujian. Jika tolak H0 itu sig lebih kecil dari alfa, karena untuk signya di data ini 0,00 maka
tolak H0 karena 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Yang kelima adalah menentukan tolak atau gagal tolaknya H0. Di sini kesimpulannya adalah karena SIG lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Kesimpulannya berdasarkan alpha 5%, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara intensitas kampanye politik dengan partisipasi politik mahasiswa. Jadi, karena regresinya positif, maka pengaruh regresi intensitas kampanye politik terhadap partisipasi politik ini searah. Jika tingkat intensitas kampanye politik naik, maka partisipasi politik mahasiswa juga ikut naik. Begitupun sebaliknya. Seperti itu untuk langkah-langkah menggunakan SPSS.